Bisa kita mulai Bu Wisma? Boleh, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Wisma siang menuju sore ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak sendiri bagaimana? Sehat, Ya. Pak? Alhamdulillah untuk saat ini sehat dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu Wisma, dalam kesempatan ini kita akan melakukan coaching ya. Dan Ya, Ibu selaku coaching-nya barangkali ya, ada yang bisa dibantu nanti Bu Wisma bisa menyampaikan apa yang menjadi suatu permasalahan atau hal apapun itu, nanti kita bisa diskusikan bersama seperti itu ya. ya, Eee, Pak. Bisa kita mulai untuk ininya, percakapannya? Bisa, Pak Dadang. Baik, untuk yang Jadi, pertama ya, boleh. mmm, apa tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan ini, Bu? Jadi, tujuannya ini adalah Bapak, saya ingin meningkatkan Mmm, kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bapak. oh mengelola kelas ya? Mmm, Ya. Baik. Sejauh ini bagaimana kondisi di kelas, Bu? Jadi, sejauh ini tuh saya sudah sudah melakukan dengan Mmm, mencoba membuat modul pembelajaran dengan berbagai model mmm, pembelajaran, namun saya ini kesulitan untuk mengendalikan siswa gitu, Pak ya, yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi kalau misalnya saya lagi menjelaskan itu, ada peserta didik yang masih suka berisik, yang suka masih ngobrol gitu, Pak. mmm. Baik, Bu. Ibu di kelas berapa aja, Bu, mengajar dan mata pelajaran apa ya? Jadi saya itu mengajar di kelas 7 dan Mmm, 8. iya. Saya mengajar mata pelajaran IPA, Pak. Oh, IPA. Ya. Kelas 7 sama kelas 8 ya, luar biasa. Itu, anak-anaknya, setara nggak, Bu? Maksudnya antara laki-laki perempuannya gitu, di masing-masing kelas? Ah, jadi setiap kelas itu kan terdiri dari 36 peserta didik, Mmm, 36 siswa gitu, dan setiap kelasnya itu lebih banyak siswa putrinya dibandingkan siswa mmm, putranya. Tapi di sini itu yang sering ngobrol, yang sering berisik itu tuh mmm, siswa putra gitu, Pak. baik, Bu. Nah, Ya. selanjutnya kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk, mengelola kelas, Bu? eh Saya baru memikirkan strategi gitu, Pak, agar bisa Strategi. mengendalikan peserta didik ini, supaya dia itu tidak berbicara atau mengobrol ketika, pembelajaran seperti itu, Pak. Jadi strateginya sudah, eee, ada pemikiran untuk membuat strategi, Ibu, ya? Iya, Nah, iya, kira-kira Pak. strategi yang Ibu sudah rencanakan itu apa, Bu? Jadi strategi ini tuh, saya itu berpikir kalau Mmm, misalnya peserta didik ini banyak mengobrol itu karena bosan ketika pembelajaran. Sehingga saya itu berpikir gimana kalau misalnya di tengah-tengah pembelajaran itu saya mengadakan ice breaking gitu, Pak. mmm, ya tadi saya udah tangkap ya, salah satunya anak itu bosan dan Ibu menerapkan, apa, ice breaking begitu ya? Iya, iya, Nah, Pak. menurut Ibu, dari skala 1 sampai 10 untuk pencapaian dengan ice breaking bagaimana, Bu? Pencapaiannya kalau 1 sampai 10 itu di Tuh, 6, Pak. di 6 ya dengan Ya. menggunakan ice breaking itu? Iya, karena, ketika ketika saya melaksanakan ice breaking ini, fokus peserta didik itu hanya beberapa menit gitu, tapi setelahnya itu fokusnya Mmm. hilang kembali gitu, Pak. Apakah perlu diulang-ulang ice breaking-nya atau bagaimana, Bu? Supaya Iya, bisa lebih lama jadi gitu? setiap pembelajaran itu saya, melakukan ice breaking itu sampai 3 kali Mhm. gitu, Pak. Karena nggak 3 tahu ya kali? Wah, apa ya. luar biasa, Bu. Iya, Pak, jadi saya tuh ngerasa anak-anak tuh bosen terus gitu ketika pembelajaran dengan saya gitu. Ya, luar biasa ya, Bu, ya, itu sampai 3 kali untuk ice breaking-nya dan itu butuh persiapan yang lumayan, Bu. Tidak, Iya, apa namanya, bukan hanya sebentar saja kan untuk mempersiapkannya.
Baik, Bu, selanjutnya kira-kira apa hambatannya, Bu? Sehingga anak itu hanya sekitar beberapa menit bosan kembali. Kira-kira hambatannya Iya. apa ya, Bu, ya? Saya gitu ya memikirkan hal ini tuh mungkin ya Pak ya, ini mah, Mmm, penilaian saya gitu. Karena kan saya itu mengajar di kelas 7 gitu ya Pak ya, jadi, mmm, mungkin gitu ya Pak ya, peserta didik iya. ini itu masih adaptasi gitu Pak. Yang awalnya Oh, di sekolah adaptasi. dasar dan dia itu kan baru masuk ke SMP gitu mungkin. Nah, hal itulah yang menjadikan peserta didik itu jadi tidak fokus gitu dalam pembelajaran. Nah, kesulitannya tuh itu gitu, gimana caranya saya itu bisa, apa namanya, membuat peserta didik ini tuh lebih fokus gitu, Pak. Nah, salah satunya itu saya, apa namanya, mengadakan ice breaking dengan tujuan agar peserta didik ini tidak bosan gitu, Pak. Mmm. Untuk yang kelas 8-nya bagaimana, Bu? Kalau tadi Kalau untuk kelas kelas 7 udah ya Ibu kalau kelas sampaikan, 8 untuk itu kelas kan 8-nya gimana? alhamdulillah ya, Pak, ya, iya. Kalau Mmm, kelas 8 itu alhamdulillah mungkin karena dia itu sudah beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga ketika pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik, gitu, mungkin Pak. ada hal yang lain yang Ibu bisa, terapkan gitu untuk kelas Iya, 7 agar mereka iya. bisa beradaptasi begitu, Bu? Ya, dan rencananya gitu Pak, saya Mmm, itu, sekarang ini sedang, menyusun modul pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan nantinya, mmm, anak-anak yang tadinya itu mungkin bosan sehingga dia itu banyak berbicara di kelas, kalau misalnya sudah jadi nih modulnya dan saya terapkan di kelas gitu, mudah-mudahan nantinya peserta didik yang tadinya ngobrol itu dia bisa berubah gitu. mmm. Gitu Pak. Oh ya, berarti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, ya? Iya Ini Pak. luar biasa ya dengan untuk persiapannya bagaimana, Bu? Ada Untuk hambatan nggak untuk persiapan ya. pembuatan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, untuk, persiapannya sejauh ini saya sedang menyusun ya, Pak, ya, Mmm, dan saya itu sedang memikirkan bagaimana caranya, apa namanya, supaya, tahapan dari berdiferensiasi ini bisa berjalan semuanya yang dari proses, konten, mmm, kemudian apa satu lagi tuh, Pak? Lupa lagi, produk produk, produk. Nah, ya itu, Pak. Jadi saya tuh mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah jadi kan itu nanti akan lebih aktif ya, diharapkan mmm, gitu peserta didik itu lebih aktif dan lebih fokus sehingga tidak ada lagi gitu anak-anak yang mengobrol di kelas ketika pembelajaran, seperti itu, Bapak. mmm. Terus dalam penyusunannya yang tadi, Ya, terkait, konten, proses, sama produk, apakah ya. ada gangguan atau ada, apa namanya, hambatannya, Bu, dalam penyusunannya Ibu? Mungkin, mencari referensi ya, Pak, ya, dan mencari Mmm, waktu luang gitu, Pak. Karena kebetulan saya itu sedang mengikuti PGP, kemudian saya itu juga ditambah, ada panggilan PPG, jadi untuk luar biasa, fokus Bu. sayanya juga gitu agak sulit gitu, Pak, dalam penyusunan modul pembelajaran diferensiasi ini. Tapi dalam apa namanya, di sela-sela waktu kosong saya selalu, menyusun kembali, apa yang telah saya mulai, tadinya gitu, Pak. Berarti Ibu luar biasa ya dengan, apa namanya, segudang pekerjaan ya, harus bisa membagi waktu, Ya. baik untuk tugas tadi yang piloting dan juga untuk, apa namanya, tadi membuat, yang berdiferensiasi ya, mencari referensi Iya, seperti itu. iya Nah, ada Pak. kendala lain nggak Bu untuk, selain dari referensi? Mungkin dari, apa ya, dari, media kalau enggak sarana prasarana gitu ya Pak, karena di sekolah saya itu, khususnya untuk penggunaan infocus gitu ya Pak ya, karena saya tadi nantinya itu akan menggunakan infocus dan itu tuh saya akan Mmm, menggunakan infocus dan nantinya tuh akan sedikit rebutan dengan guru-guru yang lain gitu Pak. Mungkin itu sih kendalanya, tapi, kalau misalnya dikomunikasikan dengan baik nantinya juga akan bisa, mendapatkan infokusnya sesuai dengan jam pelajaran saya. berarti ada yang sarana Gitu. prasarana juga ya Bu ya? Dan itu Iya, tidak jadi tidak tidak menjadi permasalahan yang cukup serius mungkin ya, hanya iya asalkan betul, Pak. Iya, dikomunikasikan saja gitu mungkin itu ya. iya betul. Dari kepala sekolah sendiri bagaimana Bu, terkait ya Ibu menggunakan Infocus dan sarana, prasarana sekolah,
Apakah Eee, gimana? karena seringnya terjadi rebutan pemakaian infocus gitu ya Pak, akhirnya kepala sekolah juga sekarang sedang mengusahakan untuk penambahan infocus Hmm, dan mudah-mudahan cepat terrealisasi gitu ya supaya nantinya pembelajaran akan bisa berjalan dengan baik dan tidak rebutan lagi antar guru gitu Pak. hmm, baik. Eh, Sungguh luar biasa ya Bu ya. Sekolah juga mendukung begitu. Dan yang selanjutnya, kira-kira ukuran keberhasilan rencana yang Ibu terapkan bagaimana Bu? Jadi menurut Ibu, Kalau itu ya seperti apa gitu? Ya, kalau awal kan sekarang yang telah berjalan itu kan saya cuman menggunakan ice breaking aja ya Pak Hmm, ya, dan itu betul. tuh pencapaiannya hanya di 6 gitu. Mudah-mudahan setelah menggunakan modul berdiferensiasi ini, yang tadinya 6 itu akan bisa berkembang menjadi 8 gitu Pak. Karena kalau misalnya kita lihat dari tahapannya aja gitu kan, semuanya itu membuat anak-anak itu aktif dan terjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dan itu harapan saya mudah-mudahan ke depannya bisa meningkatkan kompetensi yang anak-anak ada dalam dirinya dan tentunya saya sebagai pendidik itu sendiri. Seperti itu, Pak. Hmm. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, terkait tadi kompetensi siswa nih Bu. Nah, untuk anak-anak Ibu, apakah mungkin Ibu sudah melakukan yang namanya tes mungkin ya, pada diferensiasi ya Bu ya. Nah, Ya. kebanyakannya mereka di mana Bu? Apakah di auditori atau visual atau mungkin yang lainnya Bu? Oh, kalau 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 kemarin gitu ya, Pak, ya, Hmm, hasil diagnostik gitu ya, kebanyakan itu, diagnostiknya. anak-anak itu gaya belajarnya itu di Ya. auditory. Tapi pada Hmm, kenyataannya gitu ketika saya mengaplikasikan atau mengkelompokkan gaya belajar pada peserta didik, ternyata tidak sama dengan hasil, diagnostik tersebut gitu. Malahan yang awalnya auditory dia bisa juga visual, malahan dia juga bisa hmm, kinestetik dan akhirnya gimana caranya dengan gaya belajar yang bermacam-macam saya bisa menaklukkan lah intinya seperti itu Pak. Tentunya dengan usia peserta didik yang masih remaja gitu pastinya gaya belajar juga kan akan terus berbeda-beda gitu Pak. betul. Oh. Eee, Terus nanti rencananya Ibu akan mengarahkan siswa ke produk enggak, Bu, nanti? Iya, Atau iya. hanya di proses aja, Bu? Rencananya saya itu akan mengarahkan ke produk gitu, Pak, karena, nantinya si produk ini itu bisa Mmm, ditampilkan pada panen karya P5 gitu, Pak. Jadi nanti itu mmm, meskipun di mapel gitu, Pak, mmm, tidak ada kaitannya dengan P5, tapi bisalah cuman dipajangkan dengan, keterangan-keterangan menarik sehingga nanti pas panen karya itu, warga sekolah itu bisa melihat dari hasil belajar peserta didik itu sendiri, seperti itu, Pak. mmm. Nah, terkait panen karya ya, Bu, itu Ya. berapa bulan atau apa namanya, berapa pertemuan atau bagaimana, Bu, biasanya Kalau, disampaikan? itu kan, di mapel Mmm, maksudnya di P5 ya, Pak, ya, betul, tapi kan kalau ini kan fokusnya di mata pelajaran IPA-nya gitu, Pak. mmm, Jadi kalau misalnya saya itu tidak begitu fokus pada P5-nya, tapi di sini karena saya menggunakan modul diferensiasi dan itu ada produk gitu, Pak, ya. Nah, mmm, niatannya nantinya gitu, Pak, setelah ada hasil produknya ketika panen karya bisa ditampilkan dan diberi keterangan seperti itu, Pak. betul. Baik, Bu. Eee, nah, dalam hal ini siapa aja, Bu, yang dapat bisa membantu Ibu nih, Bu? Yang membantu Eee, Tentunya gitu ya Pak, dengan kerja keras diri sendiri dan mmm, niatan diri sendiri, kemudian antar warga sekolah, khususnya mmm, teman sejawat, kemudian dengan, usaha kepala sekolah untuk menambah infokus juga, itu juga ada mmm, dukungan juga gitu Pak, dan tentunya dari peserta didik gitu. Karena tanpa peserta didik juga kan modul ini tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu mmm. Pak. Nah, selanjutnya, Bu, terkait dengan yang awal tadi mengelola, kelas ya, Bu, ya, tadi itu, Iya. yang di awal. Nah, dengan Iya. pembelajaran berdiferensiasi, menurut Ibu bagaimana, hubungannya gitu?
Apakah nanti Eee akan menghasilkan pengelolaan kelas yang baik gitu menurut Ibu atau bagaimana, Bu? Iya, harapan saya gitu ya, Pak, ya, harapan saya pastinya gitu, Pak, akan Mmm, semua kompetensi tanpa kompetensi saya dalam mengelola kelas gitu ya, mmm, tapi kompetensi peserta didiknya juga gitu, Pak, saya mmm, harapkan bisa membaik, bisa meningkat gitu, bisa berkembang gitu, Pak. Tentunya dalam sikapnya, mmm. kemudian dari apa namanya, keterampilannya, pengetahuannya, itu semuanya akan berkembang gitu, Pak. Hubungannya saya kira itu banyak sekali gitu, Pak, karena di diferensiasi ini kan intinya itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik itu sendiri seperti itu Pak. Nah, berarti intinya untuk pengelolaan kelas kita bisa menggunakan tadi apa aja, Bu? Pembelajaran berdiferensiasi Iya dan pembelajaran diferensiasi. penambahan ice breaking ya, Bu, ya? Iya sama penambahan ice breaking. Niatnya seperti itu Ya, nanti ke depannya mungkin Bapak bisa melihat ya modul yang saya susun ya Pak ya. baik, Bu. Nanti saya akan lihat. Nah, komitmennya bagaimana, Bu, terhadap rencana yang Ibu akan lakukan? Komitmennya, saya harap saya bisa membagi waktu dengan kesibukan Mmm, saya sendiri, kemudian, karena, pembelajaran itu bisa bisa berjalan dengan baik, dengan persiapan yang matang ya, Pak, ya, dan saya di sini mudah-mudahan bisa menyiapkannya semuanya dengan baik agar pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik, mmm. Baik, Bu, yang seperti itu, Pak. terakhir bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Eee Tindak lanjutnya mudah-mudahan nanti Bapak bisa melihat modul yang saya susun, kemudian nanti kalau misalnya masih banyak kekurangannya, saya harap Bapak masih bisa membimbing saya, sampai benar-benar, tujuan dari modul ini bisa tercapai dan tujuan dari niatan saya curhat ke Bapak hari ini juga bisa tercapai dengan Ya. baik. Baik, Bu, sepertinya untuk pertemuan hari ini sudah cukup ya, Bu, ya. Iya Sungguh luar Bapak, terima kasih biasa banyak. dan saya doakan semoga semuanya lancar dan Amin. Ibu tetap semangat, harus jaga kondisi dengan, sejuta, kesibukannya, ya, harus Iya membagi Bapak. waktu, baik itu untuk, belajar, untuk piloting tugas-tugasnya, dan Iya mempersiapkan Pak. pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Intinya adalah tetap semangat, Ibu, ya, dan Iya, semoga dilancarkan. Itu baik aja Bapak. mungkin, kita akhiri ya, Bu, ya. Iya Bapak. Selamat Terima kasih. untuk melaksanakan Baik kegiatan. Bapak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Dadang kabarnya hari ini, sore hari ini? Alhamdulillah baik, Bu, untuk hari ini dan bagaimana Ibu juga, apakah dalam kondisi sehat? Alhamdulillah Bapak sehat. Gimana kesibukannya nih Bapak, sibuk banget atau sibuk aja nih? Sibuknya ya sibuk banget sih, Bu, ya. Ya, Masya Allah ya Antara Bapak ya. mengajar dengan tugas-tugas, di dengan tugas-tugasnya gitu dan juga kegiatan di CGP seperti itu. Kita harus bisa membagi tugas, Ya, seperti itu, Bu. mudah-mudahan tetap, bisa membagi waktu, sehat, berkah semuanya ya Bapak ya. Amin Jadi amin. gimana Bapak, apa nih tujuan yang ingin dicapai dari pertemuan hari ini Pak Dadang? Ya, ini, Bu, saya memiliki tujuan, menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya. Nah, di mana saat ini terutama untuk kegiatan pembelajaran yang di waktu siang, banyak, Iya, anak-anak yang sudah tidak fokus dalam belajar, mereka banyak memiliki, beralasan atau baik itu keluar ruangan ataupun mereka tidur gitu, Bu. Nah, saya berharap, mungkin di sini pengen strategi bagaimana cara mengembalikan fokus mereka itu dengan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu, Bu. iya iya iya. Memang ya kalau misalnya belajar siang itu Mhm, biasanya fokusnya sudah iya, terbelah-belah ya Pak ya. Nah betul, jadi Bu, betul. mungkin betul memang dibutuhkan strategi untuk menanggulanginya. Nah, kesempatan apa gitu ya Pak ya yang Mhm, Bapak miliki sekarang supaya bisa menciptakan strategi yang baik gitu Pak untuk, masalah Bapak ini? ya kesempatannya yang jelas,
saya mencoba membuatkan strategi pembelajaran dengan menambahkan ice breaking mungkin itu, Bu, yang, Oke, ice sudah breaking. saya coba rencanakan dan Ya, juga, memberikan, selain dari ice breaking, memberikan apa namanya, eee, materi pembelajaran yang dikaitkan mungkin dengan musik atau yang lainnya begitu, agar mereka bisa kembali fokus. Karena kan kita nggak mungkin ke pihak kurikulum meminta, "Tolong dong matematika semuanya jam pagi," kan nggak mungkin seperti itu, iya Bu. iya. Makanya kita harus berusaha, mencari cara bagaimana supaya pembelajaran bisa maksimal, anak-anak bisa belajar dengan baik, dan mereka bisa belajar dengan, menyenangkan seperti itu, meskipun di jam-jam rawan seperti itu, Bu. Iya iya. Tujuan Bapak, saya kira sudah baik ya, Pak, ya, dengan ice breaking, kemudian dengan, apa namanya, mengkaitkan pembelajaran itu dengan musik supaya lebih menyenangkan. Nah, kekuatan Bapak gitu dalam tujuan yang Bapak rencanakan tadi itu apa gitu? Apa kekuatan Bapak itu gitu, Pak? Ya, kekuatannya pertama dari motivasi saya sendiri, Ibu, ya, Bu, ya, Oke, untuk, memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada mereka. Saya berusaha meskipun semuanya rasa lelah itu ada gitu, tapi saya ya, akan tetap berusaha dan juga, saya banyak mencari referensi dari internet ataupun dari rekan sejawat dan juga, ketika ada kegiatan-kegiatan saya selalu berdiskusi dengan mereka dan saya pun mendapatkan informasi begitu. Sehingga saya mencoba iya, untuk membuatkan pembelajaran yang menyenangkan yang dikaitkan dengan musik ataupun, eee, apa, lagu-laguan semacam itu, Bu. iya Yang iya. saat ini saya mencoba itu dengan menggunakan, Suno AI, Bu, ya. Oh, itu apa, Pak? Nah, itu merupakan sebuah aplikasi, Ya, untuk membuat musik gitu, Bu. Jadi seumpamanya nih matematika, konsep dari matematika ya kita ya, masukkan ke sana dan nanti kita bisa pilih apakah mau nanti genrenya itu dalam bentuk rock, dalam bentuk pop, ataupun dangdut, ataupun lainnya. Dan biarkan mmm, nanti di-generate dan langsung menjadikan, apa namanya, sebuah lagu yang sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Tapi isinya berbeda kalau yang biasanya lagu itu tentang mungkin kata-kata cinta ataupun yang lain, tapi kalau ini tentang pembelajaran. Dan biasanya kalau anak dikaitkan dengan musik semacam itu, biasanya mereka, suka gitu. Kadang-kala kan ada iya, anak yang sedang belajar itu menggunakan apa namanya, musik ya, Bu, ya. Nah, saya coba iya. lihat dari sana peluangnya gitu. Mmm, luar biasa sekali ya Bapak ya, malahan sampai memikirkan aplikasi gitu ya Pak ya. Dan saya juga kalau misalnya belajar, matematika itu kadang juga, aduh ini berat banget gitu ya Pak ya. Nah, dari Betul. skala gitu ya Pak ya, 1 sampai 10 di mana nih kira-kira posisi Bapak dalam pencapaian tersebut Pak? Nah, kalau untuk pencapaian, eee, awalnya sebelum ini mungkin sekitar 6 dan saya Oh iya. mencoba dengan, strategi itu mungkin di angka sekitar 8 lah, Bu, di angka Oh 8. Jadi Masya ada Allah ya. peningkatan kurang lebih Iya, sekitar 2 karena, ini kan memiliki apa namanya, eee, apa namanya itu, gangguan juga ataupun memiliki suatu hal yang memang harus dipecahkan oleh anak gitu, Bu, dalam oh aplikasi iya itu. iya. Jadi tidak mudah lah gitu. Jadi Iya kadangkala iya. kalau semuanya anak tersebut tidak paham atau tidak mampu, membuatnya, bisa jadi waktu habis gitu, Bu, itu. Iya iya. Berarti itu adalah salah satu hambatannya juga Nah, ya, Pak, betul ya? hambatan, betul. Iya Nah, iya jadi sulit betul. tuh bicaranya tadi. Nah kira-kira itu solusinya seperti apa, Pak, untuk menanggulangi hambatan tersebut? Nah, untuk solusinya, seperti apa yang tadi saya sampaikan, jadi saya mencoba, pertama dimulai dari saya mencari referensi dulu ya, Bu, ya. Banyak Oh, oke, berkomunikasi baik. dengan rekan gitu. Nah, itu pertama dari sana, sehingga setelah ketemu, nah nanti tinggal saya mencoba komunikasikan dengan siswa dan menyampaikan kepada mereka tentang langkah-langkahnya seperti apa. Jadi saya kasih tahu Iya gitu, langkah-langkahnya seperti apa, kan sekarang ini mudah kalau untuk mencari langkah-langkah bisa dari YouTube
ataupun bisa dengan menggunakan AI yang lainnya begitu Bu. Oke, Dengan oke. langkah-langkah. Apakah solusi yang Bapak tadi utarakan itu juga salah satu rencana yang akan Bapak terapkan juga? Betul Bu, itu salah satu rencana Oke. yang akan saya terapkan ke depannya. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira ukuran keberhasilan rencana yang Bapak akan terapkan itu seperti apa dan sebesar apa gitu, Pak? Ukuran Eee, keberhasilannya. Ukuran keberhasilannya kalau Ya, bisa dibilang ini cukup besar ya Bu ya, ya, karena sekarang ini kan anak-anak sudah difasilitasi oleh orang tuanya, ya. gadget ataupun handphone dengan Mm-mm. kuota seperti itu, ataupun kalau Ya, mereka tidak memiliki kuota, kan bisa kita memberikan bantuan kuota dari kita ya. catering atau bagaimana seperti itu. Nah, jadi dengan kekuatan itu sepertinya anak bisa mengikuti dengan baik gitu, Bu. Mhm. Nah, bagaimana kalau misalnya ada anak yang tidak punya kuota gitu, Pak? Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi gangguan tersebut atau mengantisipasi gangguan tersebut, Pak? Nah, terkait hal itu, kita akan coba membuatkan kelompok terlebih dahulu ya, Bu, karena, Oke. pembelajaran yang dengan sistem kelompok itu biasanya akan membangunkan semangat tersendiri gitu, atau lebih semangat Ya. biasanya kalau belajar secara berkelompok. Nah, Oke, minimal oke. dalam kelompok tersebut ada satu atau 2 yang memiliki kuota, itu sudah cukup, Bu. Dan saya Hmm, yakin malahan sudah melihat gitu ya, sudah berkeliling ke masing-masing bangku ataupun siswa dan ternyata mereka dari 36 siswa paling yang ya. tidak memiliki kuota itu sekitar 4 atau 2 orang gitu. Jadi memang Oke. banyak yang memiliki kuota gitu, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Pak ya niatan dan rencana atau strategi yang Bapak akan laksanakan atau terapkan. Nah, Bapak komitmen terhadap rencana atau aksi Bapak ini sebesar apa atau gimana komitmennya Pak? Ya, komitmennya pertama komitmen dalam diri sendiri untuk melakukan perubahan, karena Ya, kalau semuanya bukan kita melakukan perubahan siapa lagi? Karena ini ya, pembelajaran matematika yang dipimpin atau istilahnya yang kita pegang. Kalau bukan kita ya, yang melakukan perubahan mau siapa lagi? Gitu. Itu yang ya, pertama dan yang kedua, komitmennya saya ingin mencoba untuk memberikan pembelajaran kepada mereka ya, kepada peserta didik agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan minatnya karena di sini kan nanti dalam aplikasi tersebut bukan hanya video, bukan hanya audio, tapi bisa dibuatkan video yang misalnya bisa dibaca gitu, Bu. Dan ini mungkin bisa menjadi solusi ya, solusi bagi pembelajaran matematika dengan, eee, apa namanya, pembelajaran berdiferensiasi di produknya, mereka bisa membuatkan dalam bentuk audio atau video begitu, Bu. ya, baik Bapak ya, luar biasa sekali ya Bapak ya. Iya. Eh, Kapan Bapak akan melakukan aksi Bapak ini? Nah, untuk melaksanakannya secepatnya, Bu, dan kalau bisa besok saya langsung melaksanakannya. Oke, Nah, udah langsung ya melakukan Pak ya. persiapan, saya udah belajar tentang aplikasi itu, Hmm, berikut dengan pendukung-pendukungnya saya sudah mencoba gitu ya, meskipun aplikasi itu sebetulnya berbayar, Bu, berbayar, oke. tetapi, saya tahu triknya bagaimana supaya bisa lebih banyak karena hanya diberikan 50 kredit atau hanya 5 kali pembuatan lagu, tapi kita bisa mensiasati dengan, membuat akun yang istilahnya banyak, karena satu orang biasanya kan kadang kala memiliki 3 atau 4 akun ya, Bu, ya. Nah Ya. nah kita bisa gunakan itu, daripada akun tersebut tidak digunakan, lebih baik kita manfaatkan gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bapak, sampai sudah memastikan gitu ya, supaya rencana atau strategi Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira siapa nih Bapak yang perlu dimintai dukungan untuk, rencana atau strategi Bapak ini? Ya, untuk dukungan yang pertama adalah, eee, kepala sekolah ya, kepala sekolah karena, bagaimanapun beliau adalah, pimpinan gitu Ya, ya, dan kebetulan, kepala sekolahnya juga memang jurusan matematika gitu. Jadi
mungkin, ketika saya berdiskusi meminta dukungan, apa namanya, ke depannya saya berharap gitu ada bantuan WiFi gitu ya, Bu, karena ada di beberapa tempat yang memang memiliki fasilitas itu. Nah, mungkin dengan kita meminta dukungan, setidaknya, nanti kalau memang peserta didik, terkendala dengan yang namanya kuota, itu bisa kita ajak ke tempat atau ke ruangan yang memang ada fasilitas itu, Oke, gitu. ya. Dan juga mungkin rekan sejawat dan teman yang lainnya seperti itu, Bu. Oke. Berarti kalau gitu, Bapak sudah menceritakan, rencana Bapak ini kepada rekan sejawat Bapak ya. Kemudian tanggapan dari rekan sejawat ini, seperti apa, Pak? Apakah banyak apa namanya, cacian kah, makian, atau malahan bahkan dukungan serta bahkan membantu Bapak? Ya, ketika saya membicarakan dengan rekan, Ya, tentunya, rekan sangat apa ya, kaget juga ya, kok ada ya, rencana seperti itu gitu. Karena ya, sebelumnya dalam matematika tidak ada yang istilahnya pembelajaran dikaitkan dengan musik itu tidak ada. ya, ya, Lalu ketika sudah jadi hasilnya, kaget juga, "Oh, kok bisa jadi gitu?" Gitu. Dan mereka juga menyukai, ya. terkait aplikasi tersebut dan mencoba berdiskusi bagaimana sih caranya, gitu. Dan saya kasih tahu caranya seperti apa. Dan rencananya ke depan saya mau oh ya, ke depan diminta menjadi narasumber terkait ini, aplikasi Suno dalam, musik ini, Bu, gitu. Luar biasa Di sekali ya Pak Kombo Dadang gitu ya. ya. Iya. Ya karena mungkin, banyak manfaatnya gitu ya Pak ya dan, dilihat, apa namanya, peserta didik jauh lebih aktif dibanding tidak menggunakan, aplikasi atau strategi ini gitu ya Pak ya. Nah Bapak, apa nih kira-kira yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan kita hari ini Bapak? Ya, baik Bu, yang dapat saya simpulkan adalah untuk pembelajaran yang menyenangkan, Ya, kita bisa menggunakan strategi, pertama kita menggunakan aplikasi Suno AI, itu yang ya, pertama, dan yang kedua kita menggunakan kita menambahkan ice breaking agar pembelajaran bisa maksimal dan anak-anak bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran, karena mereka dituntut untuk bisa berdiskusi ataupun, mencari referensi ini mau mau ke dalam genre apa gitu kan yang harus didiskusikan dalam kelompok Bu, nggak mungkin oleh satu orang begitu. Biasanya kalau udah berkaitan dengan musik kadang kala mereka langsung melek Bu, iya begitu. iya iya. Lebih Itu Bu, bersemangat gitu iya ya Pak lebih ya peserta bersemangat, ya didiknya? biasanya Baik. gitu Bu. Oke ya Pak ya, luar biasa sekali nih Bapak ya. Satu pertanyaan lagi nih Pak Dadang, Iya, apa itu? kira-kira apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita sore hari ini Pak Dadang? Mmm, ya yang jelas saya mendapatkan ilmu ya Bu ya, Ya, itu yang pertama mendapatkan ilmu dan ternyata, yang selama ini apa, yang menjadi beban saya, ini udah terpecahkan gitu Bu sekarang, dan saya akan alhamdulillah. mencoba menerapkan ke depannya, sehingga pandangan saya ke depan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa menggunakan teori atau strategi yang tadi sudah, saya sampaikan seperti itu Bu. Jadi memiliki pandangan yang baru seperti itu. Baik baik. Baik Bapak luar biasa sekali ya Pak ya, pembicaraan kita sore hari ini. Mudah-mudahan nantinya Pak Dadang bisa menjalankan tugasnya dengan baik, Amin strateginya amin. berjalan dengan baik, ada peningkatan dalam pembelajaran matematikanya dan tentunya, apa namanya, bisa memberikan manfaat juga untuk rekan-rekan sejawat yang nantinya Bapak akan menjadi narasumber di acara yang akan datang. Seperti itu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak, Ya sampai sama-sama Bu, jumpa terima kasih banyak Bu, ya. ya lagi nanti di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.